warahmatullahi wabarakatuh, Nanda Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya Nanda Ibu semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Istain. Tajimus salam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih kepada Nanda Ibu semuanya. Nah, selanjutnya kita akan membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu kelanjutan dari surat yang hari sebelumnya. Nah, di sini kita akan membacakan surat Al-Insyirah. Nah, kita mulai ya Nanda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Nanda Ibu semuanya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya Ibu akan mencek kehadiran Nanda Ibu ya. Ya, Bu. Farel, Hadir, Bu. Faisal, Hadir, Bu. Messi, Hadir, Bu. Makia, hadir semua ya Nanda Ibu. Semoga kita diberikan Allah kesehatan untuk dapat belajar di lokal yang kita cintai ini. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, simak ya Nanda Ibu semuanya, kita akan bernyanyi bersama-sama. Baik, Bu. Sebentar ya Nanda Ibu. Baik, Bu. Ibu boleh izin, Bu? Boleh. Izin pada
berdiri Ananda. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Ananda. Silakan duduk kembali ya. Nah, nampaknya Ananda Ibu semuanya kurang semangat ya pada hari ini. Nah, Ibu akan menampilkan kepada Ananda semuanya yaitu satu buah ice breaking supaya Ananda semangat untuk hari ini. Ibu contohkan dulu ya. Nah, di sini Ibu mempunyai satu ice breaking yaitu tepuk fokus. Perhatikan ya Ananda. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, mendengar, fokus. Oke, silakan berdiri Ananda. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, mendengar, fokus. Wah, bagus sekali. Terima kasih Ananda. Silakan duduk. Nah, Ibu mempunyai satu buah gambar di mana nantinya gambar ini akan membawa kita kepada materi hari ini. Silakan diperhatikan ya Ananda. Ya, Bu. Nah, coba Ananda Ibu perhatikan dari gambar ini. Apakah Ananda pernah merasakan sakit di bagian kaki Ananda? Pernah, Pernah ya. Messi, coba berbagi pengalamannya pada teman-temannya. Saya pernah sakit kaki, Bu, karena kelamaan olahraga, Bu. Nah, betul sekali ya Ananda. Sakit kaki ini dapat disebabkan karena kita kelelahan dalam olahraga. Seharusnya Messi lebih memperhatikan dan juga tidak terlalu keras untuk dalam olahraga supaya Messi tidak merasakan sakit seperti di gambar yang Ibu tampilkan ini. Baik, Bu. Nah, diharapkan Ananda Ibu semuanya pada pembelajaran hari ini Ananda Ibu sesuai dengan TP kita, tujuan pembelajarannya yaitu Ananda Ibu mampu mengusulkan cara-cara untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita. Nah, Ananda Ibu, pernahkah Ananda Ibu melihat orang yang bungkuk, keseleo? Pernah, Nah, di mana Ananda melihatnya? di lingkungan sekitar, Bu. Rumah saya ada nenek bungkuk. Nah, betul sekali ya. Penyebab dari bungkuk tadi itu disebabkan juga dengan kebiasaan kita sehari-hari ya Ananda. Nah, diharapkan dari pembelajaran kita hari ini Ananda Ibu dapat mengetahui apa-apa saja
cara-cara untuk menjaga kesehatan kita sehingga Ananda akan bisa memperbaiki aktivitas sehari-harinya. Nah, Ibu akan menampilkan video. Tunggu sebentar ya Ananda. Baik, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video kepada Ananda semuanya, yaitu tentang penyakit yang menyerang sistem gerak kita. Dan juga di sini akan dijelaskan apa-apa saja penyakitnya dan apa penyebabnya serta bagaimana atau cara mengusulkan yang harus kita perbaiki untuk menjaga sistem gerak kita. Nah, coba Ananda perhatikan ya. Baik, Bu. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Penyakit yang menyerang sistem gerak mulai khususnya atas kalsium, suatu zat yang sifatnya keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh, tidak membuat kita dapat berdiri tegak, mendekat pensil, melepas tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaga dengan baik anggota tubuh kita. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. 1. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang. 2. Kifosis. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian tubuh sebelah atas berbulat secara berlebihan. Akibatnya penderitanya terlihat bungkuk ke depan. Ya, perhatikan ya. Kelainan bawaan atau postur tubuh Ya, Bu. yang sangat masih anak-anak. 3. Lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang tubuh di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan tubuh bagian bawah terlihat turun menonjol. Lordosis dapat disebabkan karena obesitas sehingga tubuh kelebihan berat badan di bagian perut, kelainan bawaan, kecelakaan, atau kelainan sistem saraf. 4. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang tubuh yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Skoliosis dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. 5. Defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang nyeri dan gangguan tulang, bahkan dapat mengalami penurunan. Pada beberapa kasus, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok. Vitamin D bisa didapatkan secara mudah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi hari. 6. Tetanus. Tetanus adalah kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyakit ini sangat berbahaya dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah kotoran hewan ke dalam tubuh lalu menimbulkan di kulit. Agar terhindar dari tetanus, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah. 7. Kram atau kejang otot. Kram atau kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Biasanya terjadi saat melakukan olahraga berat tanpa diawali kegiatan pemanasan terlebih dahulu. 8. Terkilir atau keseleo. Terkilir atau keseleo adalah cedera yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Terkilir atau keseleo dapat disebabkan karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat olahraga, dan sebagainya.
konsumsi kedelai, bobot, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, sampai kerang dan minyak ikan. 2. Mulai mengonsumsi vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari selama 20 sampai 30 menit serta mengonsumsi sambal ikan kebun dan telur. 3. Olahraga teratur. 4. Jaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan badan terlalu lama, dan duduk pada tulang belakang. Demikian penjelasan tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, Ananda semuanya, Ananda telah menyimak berbagai penyakit yang menyerang sistem gerak kita, di mana ada osteoporosis, skoliosis, dan ada juga tadi tetanus. Apalagi Farel? Nah, ya betul sekali ya Farel. Nah, Ananda Ibu, apa bagian manakah menurut Ananda Ibu yang menyerang pada bagian tubuh kita dari penyakit tersebut? Tulang, Bu. Otot. Nah, betul sekali ya Messi. Dari yang telah disebutkan Messi tadi, di mana penyakit-penyakit yang telah dijelaskan dari video ini itu menyerang sistem gerak kita. Nah, Ananda semuanya, sebenarnya yang mengakibatkan penyakit pada sistem gerak itu karena kebiasaan Ananda sendiri loh. Biar seperti Ananda menggunakan gadget atau gawai dengan posisi duduk yang tidak sebenarnya, maka akan mempengaruhi postur tubuh Ananda sendiri. Nah, semoga dengan adanya pembelajaran kita hari ini, Ananda dapat menjaga postur tubuh Ananda lagi ya, dan juga menjaga aktivitas supaya Ananda tidak terkena penyakit tersebut. Nah, Ibu akan membagi Ananda dalam beberapa kelompok. Nah, sebelum Ibu membagi Ananda, Ibu akan menampilkan video tentang penyakit dan juga apa penyebabnya serta cara mengusulkan agar terhindar dari penyakit tersebut. Diperhatikan ya Ananda. Baik, Bu. Terima kasih telah menonton video. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Penyakit yang menyerang sistem gerak mulai khususan atas kalsium, suatu zat yang sifatnya keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh, pula membuat kita dapat berdiri tegak, menegak tensi, melakukan tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaga dengan baik anggota tubuh kita. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. 1. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang. 2. Kifosis. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian tubuh sebelah atas berbulan secara berlebihan. Akibatnya penderitanya terlihat buntu ke depan. Kifosis dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih ada badan. 3. Lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang di mana bagian bawah buntu secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan bagian bawah terlihat lebih menonjol. Lordosis dapat disebabkan karena obesitas sehingga tubuh melihat badan di bagian perut, kelainan bawaan, kecelakaan, tulang dan sistem saraf. 4. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang membentang ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan
berkembang. Skoliosis dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau masalah hati. 5. Defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh melahirkan dan kejenuhan, nyeri dan kelelahan, tekan dan atau hambal pertumbuhan. Pada beberapa kasus, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok. Vitamin D bisa didapatkan secara mudah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi hari. 6. Tetanus. Tetanus adalah kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegak, dan sulit bergerak. Penyakit ini sangat berbahaya dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tangan korban hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Agar terhindar dari tetanus, gunakan alas kaki saat beraktivitas di rumah. 7. Disebabkan karena dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat olahraga, dan sebagainya. Cara menjaga kesehatan sistem gerak. Berikut adalah cara menjaga kesehatan sistem gerak. 1. Konsumsi makanan yang kaya gizi untuk kesehatan tulang, seperti kalsium. Contohnya susu sapi, susu kedelai, Lagi ya, perhatikan ya videonya. dan minyak ikan. Ini tuh bentar Bu. Ya. Nah, Anda semuanya, Anda telah menyimak tentang penyakit yang menyerang sistem gerak kita ya, dan ada juga tadi penyebabnya dan cara untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita. Nah, dari penjelasan yang telah di dalam video ini, Ibu akan membagi Ananda semuanya dalam kelompok kecil ya, yang akan menjawab mulai dari UKM ini yang akan Ibu bagikan kepada Ananda. Nantinya Ananda akan perwakilan kelompok akan mempresentasikannya di depan. Nah, Ananda semuanya, nantinya jika dari Ananda ada yang tidak paham atau kurang memahami dari yang telah Ibu jelaskan dan juga dari video yang telah ditampilkan, nah Ananda Ibu bisa memanggil Ibu ya. Apakah ada yang ditanyakan tentang Farel? Belum, Bu. Kerjakan ya. Berdiskusi dong sama temannya. Messi, apakah ada yang mau ditanyakan? Fokus ya Messi. Nanti kalau Matia datang, Messi harus bekerja sama untuk menyelesaikannya. Ibu pantau ya. Ananda Farel lupa ya membawa pena. Iya, Bu. Baik, nanti pada pertemuan selanjutnya Ananda tidak boleh lupa membawa pena ya. Nih, pendapat penanya. Bu, tanya, Bu. Ya Farel. Di sini kan ada dua penyakitnya, ada osteoporosis dan angina, Bu. Ini apa penyakit yang keduanya atau sama seperti saja?
Nah, di sini kan telah Ibu lihatkan gambarnya kan Farel ada 2 penyakit. Jadi Farel membuat apa sih sebenarnya penyebab penyakit ini, buatkan saja ya keduanya nanti. Tidak apa-apa, Farel mencoba untuk menjawabnya dulu, nanti akan Ibu koreksi ya. Ibu beri waktu Ananda semuanya untuk menjawab itu 20 menit ya. Diharapkan nanti Ananda tepat waktu dan kita akan mempresentasikannya. Faisal, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Faisal mengerti dengan materi kita. Lanjutkan ya Faisal. Waalaikumsalam. Iya, ayo ini. Iya. Apa sih? Ini bagus. Bu, ini Bu. Iya Faisal. Makia, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu, sudah dijelaskan Messi, Bu. Oke. Ini Messi, kalau kecil Ibu udah menayangkan video. Jadi ini penyebab anak. Sama bakteri. Mungkin kan tadi Ibu udah jelaskan karena ada bakteri. Bu, saya mau tanya, Bu. Saya Iya. ini, Bu. Kalau ini kan Nah, ini, Bu. Ini satu aja, Bu. Untuk pencegahannya boleh kan, Bu? Satu saja. Nah, di sini kan Ibu telah membuatkan 2 penyakit oh yang iya, ada. Miss. Kan tadi kita ada Untuk usulan pencegahannya, tangan berjalan. Ananda Farel coba analisis untuk mencegah kedua penyakit ini. Jadi Ananda buatkan saja dulu, nanti akan Ibu koreksi ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Apakah ada yang ditanyakan kepada Ibu? Enggak, Bu, sampai di sini. Yang mana Messi? Ini bawa dampak tetanus. Dampak tetanus ya. Dampak tetanus itu masuknya penyakit ke dalam kulit kita ya, seperti kotoran hewan. Itu Messi. Usulan pencegahannya Messi tahu kan? Tahu, Bu. Supaya kita tidak terkena penyakit itu. Betul. Ya. Faisal tadi kemana ya Nanda? Apakah ada Nanda yang tahu? Pergi ke WC, Bu. Oke, silakan dilanjutkan ya. Baik, Bu.
Ananda Ibu bebas untuk menjawab soal yang Ibu berikan ya. Nanti akan Ibu koreksi apa-apa saja yang perlu ditambahkan dan apa-apa saja yang perlu Ibu perbaiki. Nanda Farel, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Lanjutkan ya Nanda. Teman Nanda tadi mungkin dia sedang sakit perut ya, makanya dia lama. Ya, aku lagi ya. Ini cerdas. Iya. Dulunya sih aku pencegahannya. Harus seperti jarak seperti oh, udah dimakan lagi tebak ya. Terus apa lagi mas? Tidur tidur apa? Terus apa lagi mas? Makan gizi. Waalaikumsalam. Apa sih ya sedang Makia, apakah ada yang bisa Ibu bantu? Enggak. Kerjasama ya Faisal sama Farel. sudah maksudnya ini tidak ideal kita jadi buku apa buku kita jadi tukangnya tengok itu lagi yang apa Apakah ada yang ditanyakan Faisal? Tidak, Bu. Coba Ibu lihat. Sini Faisal melihat banyak bagian penyakitnya ya. Ada di sini fibrosis, lordosis. Penyebabnya ini apa ini Faisal tulisannya? Tidak, Bu. Oh,
Nah, benar sekali ya Faisal. Yang Faisal jawab ini sudah bagus. Nantinya jika ada yang dikoreksi akan disampaikan ya. Ibu, kasih Bu. Kasih Faisal. Messi apakah ada yang mau bertanya? Ada sudah dibagi belum siap Bu? Oh, belum sih. Belum siap Bu. Coba Ibu bisa boleh. Ini lah Bu. Di sini Messi seperti bagiannya ya, ada Anus dan juga bagus ya Messi, jawabannya pas, tepat dan pas. Berarti kami lihat videonya kok Bu. Oke, berarti Messi dan Hakiani fokus ya. Iya Bu. Iya Bu. Apa yang Ibu sampaikan dan juga video. Oke, lanjutkan ya. Terima Terima kasih Messi. Ya, kita ini lanjut. Balik ke bagian kedua ini. Skoliosis. Bu, izin Bu. Iya Farel. Gimana? Masih ada 2 soal lagi Bu. Oke, tunggu ya. Nanti setelah ini Anda Ibu akan mempresentasikan ke depan. Silahkan, boleh Messi, boleh Nadia. Itu lah Bu. Oke, Messi juga boleh, tentunya Faisal juga boleh atau tidak boleh. Oke Bu. Biar apa lama lagi waktunya Bu? Ibu 5 menit lagi ya Messi. Ya, fokus ya. Di sini Ibu tidak menekankan Ananda itu harus menjawab dengan benar, tapi Ananda paham dengan materi kita pada hari ini. Iya Bu. Farel tadi kenapa ya? Ada nggak Ananda yang tahu? Pipis Bu. Apa sudah selesai Ananda? Dikit lagi Bu. Ditunggu ya. Iya Bu. Bu.
Faisal, tolong dibaca lagi ya yang tadi, dibaca ulang apakah sudah betul. Makia ada sarapan tadi pagi? Tidak, Bu. Lain kali Makia harus sarapan ya, supaya tidak loyo. Iya, Bu. Oh, iya. Apa sudah selesai, Nanda? Belum, Bu. Udah ini kok. Belum lagi, Bu. Lagi. Ini gimana caranya, Bu? Mana? Ini. Nanda Farel kurang memahami ya penyakit Tadi tidak ada Faisal. Oh, terkilir. Ananda Farel, tadi kan seperti yang di video, ada kan Sahabat keseliau, Bu. terkilir. Maaf Farel, maksud itu tuh terkilir. Terkilir kan telah dijelaskan di apa tadi kan di video tadi. Tapi keseliau sama, Bu. Sama Farel. Oh, sama. Dijawab sesuai pemahaman Farel aja dulu ya, nanti akan ini terkilir ini bisa jadi Farel seumpamanya tuh kalau sedang olahraga main bola, nah tiba-tiba kaki Farel terkilir. Nah kan di sini ada pertanyaannya nih, apa penyebabnya, apa dampaknya, apa dampak dari terkilir ini, seperti itu Bu Farel. Nah, ya betul. Dan gimana cara Farel untuk mencegahnya supaya tidak terjadi terkilir, tidak terjadi kondisi seperti itu ya. Bu. Kasih, Bu. Sama-sama Farel. Nah, Ibu melihat nih cara duduk Ananda Ibu semuanya. Di sini, ini kebiasaan yang kayak gini nih, yang membuat tubuh Ananda itu membungkuk. Nah, silakan lurus ya Ananda. Iya, Bu. Nanti takutnya Ananda terkena penyakit yaitu penyakit pada sistem gerak Ananda. Nah, Ya. Nah, Ananda semuanya, apakah sudah selesai tugasnya? sudah, Ya, Bu. Disilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Farel, Faisal, siapa yang mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, silakan Farel. Saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu mengenai gangguan sistem gerak. Ada beberapa pertanyaan. Di sini ada masalah atau gangguan pada sistem gerak, yaitu ada osteoporosis dan terkilir. Soal yang pertama,
Apa penyebab penyakit atau masalah osteoporosis atau terkilir? Osteoporosis penyebabnya yaitu turunnya massa tulang. Terkilir penyebabnya yaitu olahraga yang terlalu ekstra. Yang kedua, apa saja dampaknya bagi tubuh? Osteoporosis dampaknya bagi tubuh yaitu mempengaruhi bentuk tubuh. Kedua, dampak bagi tubuh terkilir yaitu sulit untuk beraktivitas. Yang ketiga, apa usulan pencegahan agar sistem gerak tetap sehat? Yang pertama, osteoporosis itu ubah pola makan yang sehat. Kemudian minum susu yang mengandung kalsium. Untuk terkilir sebelum olahraga sebaiknya melakukan pemanasan. Sudah, Bu. Oke, Farel. Nah, apakah ada tambahannya dari Ananda semuanya? Seperti yang dijelaskan oleh Farel, ada penyakit osteoporosis dan terkilir. Nah, menurut Ananda Ibu, apa sih sebenarnya yang menyebabkan penyakit osteoporosis ini? Faktor umur. Nah, betul sekali Ananda. Selain faktor umur, juga tubuh kita kekurangan kalsium sehingga menyebabkan penyakit itu osteoporosis. Bagus sekali ya, tepuk tangan untuk Farel. Nah, selanjutnya kelompok 2. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Kelompok silakan, 2. Di sini ada gambar tetanus dan kram. Pertanyaan pertama, apa penyebab penyakit atau masalah tetanus dan kram? Kalau tetanus, masalahnya penyebabnya bakteri. Kalau kram, kelelahan otot atau aktivitas kita yang berlebih. Pertanyaan kedua, apa saja dampaknya bagi tubuh kita? Kalau tetanus, masuknya penyakit ke dalam tubuh kita. Kalau kram, kita akan menjadi susah bergerak. Yang ketiga, apa usulan pencegahan agar sistem gerak tetap sehat? Yaitu dengan rajin olahraga, tidak melakukan aktivitas berlebihan, dan menjaga kebersihan tubuh. Di sini juga kami dapat gambar skoliosis dan vitamin D defisiensi. Penyebab penyakit ini adalah yang pertama skoliosis karena duduk tidak teratur, posisi duduk salah. Terus yang vitamin D defisiensi, kekurangan vitamin D penyebabnya. Yang kedua, dampaknya bagi tubuh. Kalau skoliosis, tubuh kita jadi yang bagian punggung jadi bengkok ke kanan atau ke kiri. Kalau vitamin D defisiensi, kita akan mudah lelah. Yang ketiga, usulan pencegahan agar sistem gerak tetap sehat yaitu yang pertama dengan rajin olahraga, tidur nyenyak dan tepat waktu, makan makanan bergizi, dan rajin berjemur di bawah panas matahari. Baik Bu, hanya itu Bu. Nah, bagus sekali ya Messi. Tepuk tangan dong untuk Messi. Ya, kita kembali lagi mana Ibu. Udah paham ya? Selanjutnya kelompok berikutnya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, pada kelompok 1 ada gambar penyakit kifosis dan lordosis, Bu. Penyebab penyakitnya adalah terlalu lama membungkuk dan duduk yang terlalu lama, disebabkan bermain HP, Bu. Ya, bagus sekali. Terus apa dampaknya bagi tubuh? Tubuh kita akan membungkuk dan tulang kita akan membungkuk, Bu.
Terus apa usulan pencegahan agar sistem gerak tetap sehat? Yang pertama, jangan terlalu lama bermain HP. Yang kedua, jangan duduk terlalu lama membungkuk. Sekian, terima kasih Bu. Makia, apakah Makia sudah mendengar yang disampaikan Faisal tadi? Udah, Bu. Nah, Makia, selanjutnya Makia akan mempresentasikan ya sesuai pembagian tadi ya, Nanda Ibu. Baik, Bu. Silakan Sarah. Gangguan sistem gerak yaitu skoliosis dan vitamin D. Yang pertama, penyebab penyakit skoliosis yaitu tidak teratur, tidur tidak teratur, posisi duduk salah. Seterusnya, penyebab penyakit vitamin D yaitu kekurangan vitamin D. Apa saja dampaknya bagi tubuh yaitu punggung jadi bungkuk, mudah lelah, dan apa usulan pencegahan agar sistem bergerak tetap rajin olahraga, tidur nyenyak dan tepat waktu, makan makanan bergizi, Bu. Ya, bagus sekali ya Makia. Adakah ada tambahannya lagi ya Nana Ibu? Tidak. Tidak. Tepuk tangan dong untuk Makia. Nah, Ananda Ibu semuanya, seperti yang telah Ananda sampaikan atau tampilkan kepada rekan-rekannya. Di sini ada 8 penyakit. Dan yang pertama ada osteoporosis, terkilir, kifosis, lordosis, skoliosis, defisiensi vitamin D, tetanus, dan kram. Nah, Nanda Ibu semuanya, cara kita untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita seperti yang telah Ibu contohkan tadi kan, Ananda Ibu harus duduk dengan posisi duduk yang benar ya. Dengan posisi duduk yang benar, makan makanan yang berkalsium untuk menjaga tulang Ananda supaya tidak terkena penyakit yang bernama osteoporosis. Nah, Ananda juga dapat menjaga kesehatan sistem gerak Ananda dengan cara berjemur di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D, olahraga dengan teratur, serta Ananda juga bisa melakukan pemanasan sebelum olahraga ya. Nah, yang terakhir adalah Ananda harus menggunakan alas kaki atau Ananda bisa menggunakan kaos kaki pada saat berada di luar ruangan. Nah, Ananda Ibu, alhamdulillah semua Ananda Ibu sudah paham dan mengerti dengan yang Ibu sampaikan dan juga video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ananda Ibu, untuk menguji pemahaman Ananda semuanya, Ibu akan memberikan Ananda tugas individu ya, di mana tugas individu ini akan Ananda buat jawabannya di LKM ini ya. Nantinya akan Ananda kumpulkan kepada Ibu pada pertemuan selanjutnya. Nah, nantinya jikalau ada Ananda yang kurang paham, bisa bertanya kepada Ibu ya. Nah, ini tugasnya. Coba Ananda perhatikan ya, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ini tugas di rumah, Bu? Ya, tetapi Ananda paham nggak dengan soal-soalnya atau ada yang kurang mengerti? Ini soal satu ini dipilih kan, Bu? Nah, di sini kan Ibu telah membuatkan beberapa pilihan ya, Messi, beberapa pilihan dari penyakitnya. Messi bisa memilih. Nah, dan tuliskan nanti cara kita menjaganya, cara menjaga kesehatan supaya tidak kena penyakit ini kan. Dan mengapa postur tubuh yang baik penting untuk kita lakukan. Ya, Bu. Simpan ya. Ya, Bu. Nah, Ananda Ibu semuanya,
Ananda Ibu, setelah pembelajaran hari ini, cara apa yang paling penting untuk menjaga sistem gerak Ananda? Yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, Ananda Ibu, cara yang penting untuk menjaga kesehatan gerak Ananda yaitu menjaga makan, pola makan yang baik, terus makan makanan yang berkalsium, menjaga posisi duduk tadi ya. Nah, Berjemur Bu. ya berjemur betul Faisal. Tangan dong Faisal. Nah, Ananda Ibu, setelah kita belajar ini, kebiasaan apa yang akan Ananda perbaiki mulai hari ini? Posisi duduk, Bu. Nah, betul sekali ya, posisi duduk di mana? Posisi duduk kita akan mempengaruhi sistem gerak kita ya, Ananda. Di mana Ananda terbiasa memakai HP dalam keadaan posisi duduk yang tidak bagus ya, sehingga mempengaruhi sistem gerak Ananda. Salam. Nah, kebiasaan hidup kita akan mempengaruhi kesehatan tulang, otot, dan sendi. Seumpamanya Ananda melakukan olahraga, Ananda tidak melakukan pemanasan dengan baik, nah nanti akan berpengaruh kepada sistem gerak Ananda. Dan apabila Ananda melakukan atau beraktivitas di luar ruangan, contohnya yaitu olahraga yang terlalu keras. Nah, olahraga yang terlalu keras akan membuat Ananda itu terkena penyakit, yaitu seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, yaitu kram ya, Ananda semuanya. Nah, penting untuk Ananda menjaga kebiasaan atau pola-pola hidup yang baik. Nah, Ananda semuanya, setelah yang telah Ibu jelaskan tadi, apa saja sih penyakit yang kita pelajari hari ini? Ya Bu. Nah, coba Farel. Osteoporosis, Ya. kifosis, skoliosis, Ya. Lordosis. lordosis, kram otot, Ya. kifosis, diferensi vitamin D, Tetanus. Ya, betul. Kram. Nah, ya kecil tadi ya. Nah, betul sekali, tepuk tangan dong untuk Farel. Nah, Ananda semuanya, apa sih sebenarnya penyebab dari penyakit yang telah Ananda sebutkan tadi? Tidak pakai alas kaki. Nah, betul, apa yang penyakitnya sih? Tetanus. Nah, betul sekali, tangan Yesi. Nah, Ibu akan memberikan satu pertanyaan. Kalau kita kurang atau kita tidak memakan makanan yang berkalsium, apa yang terjadi? Osteoporosis. Nah, betul sekali, tangan Nah, selanjutnya, bagaimana cara Ananda untuk menjaga sistem gerak Ananda sendiri? Bagaimana caranya? berolahraga teratur, makan makanan sehat, berjemur matahari. Ya, untuk mendapatkan vitamin D. Nah, menjaga postur tubuh, berolahraga dengan teratur. Nah, itu semua yang Ananda sampaikan adalah cara agar kita menjaga kesehatan dari sistem gerak kita. Nah, Ananda semuanya, Ibu mau bertanya nih. Ananda semuanya, kebiasaan apa sih yang kebiasaan baik apa yang Ananda lakukan untuk menjaga tulang Ananda serta otot dan sendi Ananda? Kebiasaan apa yang Ananda lakukan? Makan makanan bergizi, Bu. Nah, bagus sekali ya, Messi. Nah, hari ini Ananda mau memperbaiki kebiasaan yang mana? Duduk Bu. Nah, ya, bagus sekali ya, Farel. Nah, Ananda semuanya, dari yang telah Ibu jelaskan, apa materi yang paling membantu Ananda memahami tubuh Ananda? Sistem gerak tubuh Bu. Ya, betul sekali ya.
Nah, Ananda Ibu semuanya, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, kan ada beberapa penyakit tuh, ada 8 ya tadi Ananda ya. Ada 8 penyakit. Ada osteoporosis, ada terkilir, kiseleo, kifosis, lordosis, skoliosis, defisiensi vitamin D, tetanus, dan kram. Ananda semuanya, penyakit ini disebabkan karena postur tubuh kita yang tidak tepat, kurang kalsium, kurang vitamin D, cedera, kurang pemanasan, dan kebiasaan hidup yang tidak sehat. Cara menjaganya yang seperti yang telah dijelaskan oleh Messi tadi ya, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang mempunyai kalsium, dan juga seperti yang dijelaskan Farel, kita harus berjemur di bawah sinar matahari dan melakukan pemanasan sebelum olahraga serta berhati-hati saat beraktivitas. Ananda semuanya, nampaknya Ananda kurang semangat ya? Ya, Bu. Nah, sekarang Ananda, Ibu akan melakukan ice breaking. Nah, Ananda mau ice breaking bagaimana? Coba opsikan. Nyanyi, Bu, nyanyi. Nyanyi apa? Sepatu belang, Bu. Sepatu belang mari. Messi apa Messi? Apa bagus sama dia? Tadi Faisal kan sudah menyebutkan sepatu belang. Apa? Yang satu jari kanan, yang itu tuh apa, Bu? Jari kiri, Menjadi satu. satu. Oh, yang itu ya. Kalau Farel apa? Apa, Bu? Apa? Badanku aja lah, Bu. Iya, Ibu juga apa tuh yang itu? Satu. Ya. Nanti potongnya aku jadi U, Bu. Ya, Bu. Jadi itu badanku aja. Balonku aja Bu, nanti yang salah nggak bisa di sana. Ayo ya, balon dulu ya. Ya, Bu. Berdiri, Bu. Boleh berdiri, silakan ya berdiri. Nah, 1, 2, 3. Balonku ada di Salah Bu, balon. Oh iya, fokus lagi ya. Maaf ya Nanda Ibu semuanya. Bagaimana Farel tadi? Coba bisa contohkan? Tidak Bu. Yang jadi Bu. Ya, balon. bolonku. Oh, Robo-robo warnanya. berarti Nanda Ibu kurang fokus ya. Fokus. Iya, sama salah. Oh. Ya, kita ulangi lagi ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Balonku Robo, robo warnanya. Bolon hatiku sangat kacau. Bolonku memegang Seru, Bu. seru. Mau lagi nggak? Nggak apa lagi? Enggak. Nyanyi yang lain lah, Bu. Ya Bu. Tapi Ibu mau satu lagi speakingnya boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Yang apa Messi? Apa lagi yang bagus nanti ya? Gak tahu lagi. Apa ya? Aku akan sehat, Bu. Yang lain? Apa ya? Apa?
Ayo, ayo, semangat. Karena ibuku rajin dan cermat, Sewaktu aku bayi, diberi asik, karena berdiri dan imunisasi. Dewa sekali hadiah. Kita hadiah. Nah, Ananda ibu semuanya, kita hari ini setelah belajar tentang sistem gerak ya. Ya, Bu. Nah, di sini Ananda telah menyebutkan atau mengusulkan cara-cara untuk menjaga sistem gerak kita. Nah, apa tadi penyakit yang telah kita pelajari? Ada Keseleo, Hepatitis, Osteoporosis, kram, Kram, tetanus, sklerosis, Dermosis, skoliosis, Terus Dermosis, skoliosis. defisiensi? Iya, Vitamin D. Nah, bagus sekali ya. Nah, penyebabnya apa tadi? Postur tubuh yang salah. Nah, ya betul. Ya, betul ya. Nah, Farel apa tadi penyebabnya? Hormon juga ya. Kalsium, Ya. Faisal apa tadi masalahnya? kurang berjemur bu. Ah, ya kurang berjemur ya. Agia? Kalau sampai alas kaki. Kok namanya sekarang? Ah, betul sekali tangan. Nah, ibu sudah pintar ya. Nah, Nanda ibu, gimana cara Nanda untuk mengatasi atau menjaga supaya sistem gerak kita itu tetap sehat? Makanan bergizi, Bu. Nah, Duduk dengan betul. benar. Nah, ya, posisi duduk kita yang benar ya. Apa Rajin lagi? berjemur. Nah, rajin berjemur apa lagi Faisal? Memakai alas kaki. Ya, Bu. betul apa lagi? pemanasan semua olahraga Ah, Bu. ya, betul sekali ya. Harus Ananda ibu semuanya, kita kan telah selesai pada materi hari ini. Nah, Ananda ibu semuanya, pada pertemuan besoknya, ibu akan memberikan materi, yaitu pada materi kita selanjutnya ya, yaitu tentang kegiatan proyek Ananda, di mana kegiatan proyek ini mengidentifikasi sistem gerak pada aktivitas sehari-hari. Nah, diharapkan Ananda ibu untuk dapat mempelajari bagian-bagian materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baik Bu. Nah, Ananda ibu, kita cukupkan sampai di sini ya. Ananda ibu nantinya, jika pembelajaran ini telah ditutup, Ananda tidak boleh lagi pergi kemana-mana ya, harus langsung pulang ke rumah. Baik Bu. Nah, diharapkan juga nantinya Ananda, tadi kan Nakia lupa ya sarapan. Ananda seharusnya itu makan dulu sebelum pergi sekolah. Kami baru pergi sekolah, mesti juga ya, misal Farel. Nah, diharapkan materi ini dapat membantu Ananda semuanya ya. Ya, Bu. Nah, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Silahkan kepada Ananda Ibu Faisal untuk memimpin doanya. Said Iqra Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Ibu sudahi Ananda semuanya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ananda persiapkan buku-bukunya, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Nanti kan kita tidak tahu Ananda membutuhkan pena seperti Farel tadi ya. Jangan lupa membawa pena Farel. Ya Bu. Messi, coba kalau tinggal lagi bukunya Faisal, ada nggak yang tinggal? Perbaiki ya setelah pembelajaran hari ini, kita perbaiki kebiasaan-kebiasaan kita. Coba ditengok ada nggak sampah? Ya Bu. Ada, Bu. Ada nggak sampahnya? Ada Bu.
Ya, silakan pulang ya Nanda Ibu. Ya Bu. Bawa sampahnya ya Farel. Ya, salim dong. Salim. Salim dulu lah Farel. Ya. Assalamualaikum Ibu. Ya, salam makasih ya Waki ya. Iya Bu.